Pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar stroke, kenali dan waspada gejalanya. Bersama perwakilan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, yakni Dr. Audrey Christoforus selaku Dokter Umum Puskesmas Demangan. Pemirsa, mungkin masih ada banyak orang yang mempertanyakan tentang apa itu penyakit stroke dan apa penyebabnya. Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami masalah atau berkurang akibat penyumbatan. Selain itu, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit yang serius dan dapat berakibat fatal. Namun bukan berarti penyakit stroke tidak bisa dicegah atau diatasi. Untuk itu, hari ini kita akan membahas bagaimana mengenali gejala stroke bersama narasumber kita, Dr. Christo, pada pagi hari ini yang sudah hadir di studio Sakti TV. Selamat pagi, Dr. Christo. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya, dokter? Baik, Mbak. Mbak sendiri? Mbak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, Mbak. Dokter tegas sekali ya. Oke, dokter, ini mungkin boleh agak sedikit santai aja kali ya, dokter, supaya mungkin informasinya lebih nyampe juga ke pemirsa yang ada di rumah. Siap. Nah, kalau tadi di awal sempat saya singgung sedikit nih, dokter, apa itu stroke gitu ya. Tapi kalau boleh dijelaskan lebih mendetail, dokter, sebenarnya stroke itu di dunia medis itu seperti apa sih? Coba silahkan. Ya, pada garis besarnya itu, stroke itu tadi sudah, yang Mbak jelaskan tadi itu sudah kira-kira secara singkatnya itu sudah mencakup lah. Seperti itulah. Jadi, apapun keadaan yang menyumbat suplai darah ke bagian otak, itu bisa dinamakan stroke. Apapun kondisinya, pokoknya kalau udah menyumbat itu dikatakan Iya, menyumbat atau pecah. Pokoknya sirkulasi darah itu kalau terganggu, itu bisa disebut stroke, seperti itu, di bagian otak. Kalau penyebabnya sendiri itu sebenarnya apa sih, dok? Maksudnya di kondisi seperti apa kok bisa sampai pembuluh darah ke otak itu tersumbat, bahkan sampai pecah gitu tuh sebenarnya apa? Oke, jadi penyebabnya sendiri itu, kalau mau dibuat mudahnya itu, segala sesuatu yang merusak pembuluh darah itu bisa berpotensi menyebabkan stroke. Oke, apa itu? Maksudnya apa aja yang merusak itu, apa aja contohnya? Yang merusak. Kalau yang merusak itu yang paling banyak, untuk sekarang itu yang paling sering itu adalah penyakit darah tinggi. Atau yang disebut juga namanya hipertensi. Darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang lain selain dari itu? Nah, yang kedua itu biasanya penyakit gula atau diabetes disebutnya. Oke, penyakit yang agak ekstrim semua nih. Betul. Ya. Oke, kemudian ada lagi, dokter? Kemungkinan juga kolesterol bisa berpengaruh juga di situ. Kolesterol yang tinggi kayak gitu. Betul ya? sekali. Berarti makanya kalau setiap bulan paling tidak tetap harus cek darah begitu ya, dokter? Iya. Darahnya, kolesterol dan lain sebagainya. Disarankan sih rutin seperti itu. Iya. Karena memang itu juga bisa menjadi penyebab pembuluh darah itu rusak. Bisa menyebabkan pembuluh darah rusak, betul sekali. Artinya kan itu karena penyakit ya, dok ya. Maksudnya apakah ada faktor yang lain, mungkin karena mungkin kecapean terus tiba-tiba stroke atau apa? Apakah bisa seperti itu atau bagaimana kira-kira? Nah, kalau misalnya dari faktor stres atau psikologi itu, kemungkinan juga bisa menyebabkan stroke. Tapi itu jika berulang dalam jangka yang lama. Jadi nggak serta-merta kita sekali stres, besokannya stroke. Nggak seperti itu. Oke. Kalau seperti itu, semua orang stroke berarti. Nah, iya. Karena kita stresnya tiap hari ya. Sudah setiap hari, betul. Oke. Oh, berarti kalau misalkan mungkin stresnya menahun. Ya, dalam jangka lama. Dan orangnya mungkin tidak bisa mengontrol stres dan psikologinya ya. Maka bisa terjadi potensi seperti itu. Oke, kenapa sih kok bisa sampai itu? Maksudnya gini, kenapa kok bisa sampai stres kok dan terakumulasi kemudian bisa sampai stroke itu kenapa, dokter? Apakah stres itu bisa memicu penyumbatan pembuluh darah atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi kalau kita stres itu, kan namanya tubuh kita kan ada banyak komponennya ya. Betul. Ada sistem imun, ada hormon, ada segala macam itu kan. Kalau misalnya kita stres itu, komponen-komponen itu ibaratnya gimana ya? Nggak beraturan lah hitungannya. Nggak balance. Nggak gitu balance ya. jadi hitungannya. Nah, di situ itu membuat problemnya di situ maksudnya. Kalau hormon sama imun itu nggak balance,
maka kita kan lebih sering terkenanya penyakit seperti itu. Oke, Berpotensi makanya kena penyakit lebih banyak gitu sih. oke. Makanya kenapa kalau misalkan kita sebagai orang gitu ya harus bisa memanage stres dengan baik juga karena Betul. ternyata berpengaruh untuk nggak hari ini, tapi bisa jadi beberapa bulan Beberapa ke tahun, depan, beberapa bulan ke depan, ke betul sekali. depan. Oke. Tapi kalau dari stroke sendiri dokter, itu stroke itu apakah hanya terbagi menjadi satu jenis aja atau kira-kira ada beberapa kategorinya gitu nggak sih? Oh ya, kalau dari klasifikasi stroke itu kira-kira ada 2 jenis ya yang paling banyak ditemukan ya. Oke. Itu ada satu yang paling sering terjadi, sekitar 90% dari kasus stroke itu. Yang pertama adalah kasus stroke iskemik. Iskemik, Yang artinya adalah stroke yang disebabkan oleh penyumbatan. penyumbatan. Jadi penyumbatan pembuluh darah otak seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah stroke hemoragik atau namanya stroke pendarahan. Di mana yang terjadi itu bukan penyumbatan tapi sudah pembuluh darahnya itu pecah. Seperti itu. Udah yang paling parah itu dok. Ya, biasanya hanya terjadi 10% dari semua kasus stroke dan itu yang paling parah dan fatal biasanya. Yang pecah pembuluh darah. Yang pecah pembuluh darahnya, betul. Kalau yang penyumbatan tadi yang paling sering ditemukan. Penyumbatan paling sering itu paling sering, yang iskemik tadi tuh. Itu kalau misalnya ibarat kata gini, resiko bahayanya dari 2 jenis stroke ini. Oke. Yang pertama tadi penyumbatan dan pecah ini tingkat bahayanya itu seberapa parah sih? Seberapa parah ya? Semua kalau ditanya seberapa parah sebenarnya semua masih bisa ditolong. Kalau stroke itu semuanya bermain dengan waktu. Oke. Iya, jadi waktu itu aspek yang penting dalam stroke. Mau yang iskemik, penyumbatan, atau yang hemoragik, pendarahan. Oke. Jika diselamatkannya itu waktunya cepat, kemungkinan fungsi otaknya masih bisa diselamatkan dan tidak terjadinya kecacatan. Gitu. Tapi kan kebanyakan orang tidak cepat ya, maksudnya dalam penanganannya ya. Sudah terlambat. Maksudnya kena serangan stroke-nya misalnya jam 10 pagi, baru dibawa ke rumah sakit besoknya kalau nggak juga jam 3 sore gitu. Nah itu sudah berjam-jam itu, fungsi otak itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi sampai selama itu. Itu baru yang iskemik. Nah, belum yang Kalau yang pendarahan, sewaktu selama itu mungkin pasiennya sudah bisa lewat. Karena memang pecah pembuluh darah kan. Betul. Itu. Artinya kan darahnya tidak bisa mengalir ke otak kan. Betul. Itu kalau udah lewat sekian menit aja bisa jadi udah nggak ada tuh kalau yang pecah pembuluh darah. Kalau penyumbatan bisa jadi menambah fatalitas resikonya mungkin begitu ya. Betul. Oke, nah kalau untuk jenis-jenisnya terbagi menjadi dua berarti betul, ya dok. iya. Apakah ada jenis-jenis yang lain yang mungkin jarang ditemukan selama dokter bertugas menjadi dokter begitu? Atau memang hanya 2 itu saja yang paling sering ditemukan di Indonesia? Sebenarnya ada satu lagi yang ada juga. Oke, tapi apa itu dok? tapi itu juga nggak terlalu sering ditemukan. Karena Yang apa namanya? namanya itu adalah TIA. TIA. Atau orang biasanya sebut itu namanya mini stroke. Stroke kecil. Stroke kecil. Jadi definisinya itu adalah dia seperti gejala stroke, tapi dia beberapa jam lagi dia balik ke fungsi normal lagi. Jadi misalnya orang pernah denger ya Mbak ya? Oke, jadi cuma kayak nggak tahu namanya aja gitu. Oh iya mungkin. itu TIA. TIA atau mini stroke. Mini stroke. Kepanjangannya transient ischemic attack. Bisa gitu dokter, maksudnya dia udah mengalami gejala, terus habis itu normal lagi. Normal lagi. Itu berbahaya atau enggak? Nah, kalau dari berbahaya atau enggaknya, sebenarnya tidak berbahaya seperti 2 temennya itu ya, yang tadi. 2 temennya, oke, 2 kategori yang lain ischemic gitu. sama hemoragik itu ya. Tapi ini sebenarnya adalah suatu alarm dari tubuh kita bahwa ini sebenarnya sudah mau terjadinya stroke ischemic. Oh gitu. Iya, ini udah tanda-tanda nih, waspada nih hitungannya kalau udah bencana nih hitungannya. Berarti jadi malah istilahnya malah jadi kayak memperingatkan kita supaya lebih aware dong berarti ya. Betul sekali. Oke, tapi nggak semua orang yang istilahnya sakit stroke itu mengalami itu dulu, enggak berarti? Enggak semuanya. Enggak semuanya. Ada yang terus terangan ada. Oke. Kalau pertanyaan terakhir mungkin sebelum saya tutup dokter. Oke. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi orang kok bisa mengalami TIA itu sendiri? Mempengaruhi TIA ya? Istilahnya karena itu menjadi salah satu bentuk aware kan. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi orang kok bisa sampai kena TIA dulu sebelum akhirnya ke penyumbatan dan pecah pembuluh darah itu tadi apa kira-kira? Jadi semuanya itu tergantung dari imunitas tubuh kita sendiri ya. Kalau kita belajar lebih dalam lagi kan stroke itu kan berdasarkan sumbatan. Betul. Nah, kalau di TIA itu
sumbatannya itu udah sempat menyumbat nih, sementara doang. Terus tiba-tiba karena dia ada sedemikian banyak faktor lain, sumbatan itu bisa lepas lagi. Seperti itu, makanya sirkulasinya normal lagi kalau TIA. Makanya balik lagi. Balik lagi makanya. Berbeda kasus dengan yang iskemik. Kalau yang iskemik dia nyumbat sekali, udah sumbat terus. Nggak bisa Balik lagi jadinya makanya. Apalagi kalau udah telat penanganan, lebih parah lagi tuh dampaknya. Betul. Oke, karena kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing berarti ya. Dan seperti tadi yang dokter sudah sampaikan juga bahwa meskipun orang itu terkena stroke yang penyumbatan tadi misalkan, itu belum tentu dia sudah mengalami mini stroke juga begitu berarti ya. Belum tentu. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga nggak sih dok kalau misalnya orang yang udah kena mini stroke ini tadi, kemudian harinya dia nggak bakalan stroke, kemungkinan nggak? Bisa juga. Bisa juga. Oke, karena kembali lagi gaya hidupnya bagus, bisa menjaga itunya, tekanan darahnya rendah, kolesterolnya rendah, gulanya bagus. Oke, karena mungkin setelah ngobrol sama dokter ini tadi kan jadi lebih tahu ya, oh iya ya, jadi harus lebih aware nih, akhirnya pola hidupnya berubah dan lain sebagainya. Itu bisa jadi nggak jadi stroke. Semoga saja seperti itu sih. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Dokter Christo untuk perbincangan kita seputar stroke ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar stroke, kenali dan waspada gejalanya bersama Dr. Christo selaku Dokter Umum Puskesmas Demangan, mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Tadi di segmen pertama sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dr. Christo ya, terutama yang terakhir yang menutup segmen adalah pembahasan seputar jenis-jenis stroke. Nah, dibagi menjadi 3, 2 yang paling sering, 1 yang jarang-jarang. Begitu ya dok ya? Iya. Dan ternyata kalau tadi mungkin sedikit mengulang pembahasan tadi sebelum kita tutup segmen ya dokter ya. Kalau mini stroke itu belum tentu tuh dia di kemudian hari akan sakit stroke. Betul. Karena memang mungkin sudah mengubah pola hidupnya, sudah mengubah pola makan dan lebih menjaga dirinya dan lain sebagainya. Tapi juga belum tentu nggak sakit stroke juga gitu. Tapi ada kemungkinan tidak sakit stroke jika sudah ada perubahan. Dan ternyata dari 2 jenis itu tadi juga memiliki gejala yang berbeda-beda kan ya dok ya? Gejala stroke-nya beda-beda berarti kan ya dok ya? Betul. Nah ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, kayak contohnya dari gejala stroke penyumbatan. Itu seperti apa kira-kira? Silahkan. Oke, jadi secara umumnya ya, secara umumnya itu kalau stroke iskemik atau penyumbatan, yang paling sering itu yang kita tahu itu pasti kelemahan anggota tubuh. Seperti itu. Kelemahan salah satu anggota. Salah satu sisi. Salah satu sisi. Jadi kalau nggak kanan, sebelah kiri. Biasanya kalau nggak tangan, kaki. Biasanya gitu. Oke, kemudian apalagi ada bisa jadi gangguan bicara ya. Karena biasanya kelemahannya ada di bagian lidah. Oh, jadi sulit berbicara. Iya, lidahnya kan juga sebelah kanan sisi kanan, kalau nggak sisi kiri. Pokoknya kalau stroke itu nggak mungkin dua-duanya, pasti sebelah doang. Oh, emang gitu pasti ya? Iya. Dan dia pasti terbalikannya. Jadi kalau misalnya sisi kanan yang kena tersumbat begitu, sisi kanan yang tersumbat, yang bagian kiri yang lumpuh. Oh. Selalu terbalikannya seperti itu. Kalau misalnya sebelah kiri berarti yang sebelah kanan gitu pokoknya. Terus kemudian selain itu ada gangguan bicara, bisa juga ada gangguan penglihatan. Iya? Iya. Jadi semacam kayak rabun gitu mendadak. Jadi itu kalau misalnya ada di rumah ada yang tiba-tiba keluhannya tiba-tiba buta, mendadak itu tiba-tiba, nah itu bisa dicek tuh kemungkinan itu stroke seperti itu. Apalagi kalau orangnya sudah berusia ya. Kalau sudah berusia ada kebutuhan mendadak, kemungkinan bisa stroke. Padahal nggak ada keluhan apa-apa nih. Betul, nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba kok mata jadi gelap gitu tiba-tiba, apalagi sebelah doang gitu kan. Nah itu seperti itu. Oh iya, nah itu maksudnya rabun itu berarti sebelah aja atau bukan dua-duanya? Sebelah doang. Sebelah aja. Kan sebelah juga dia. Oh iya, sama seperti tadi yang dokter sampaikan, nggak semuanya berarti nggak semuanya. Oke. Seperti itu. Yang pertama tadi ada apa tadi dokter? Kelemahan anggota gerak. Kelemahan anggota gerak, salah satu sisi. Ya. Kemudian ada gangguan bicara. Ada gangguan penglihatan. Kemudian ada apa lagi? Ada gangguan pergerakan wajah ya. Oh. Iya. Gangguan pergerakan wajah. Iya. Jadi paling yang pemeriksaan syaraf yang paling sering dilakukan itu untuk orang stroke, pasiennya ntar disuruh senyum. Itu aja udah kelihatan dok? Udah kelihatan. Kalau orang yang stroke itu biasanya dia mulutnya satunya naik, satunya lagi enggak. Itu
Kan kalau Jadi senyum kayak kan naik satu dua-duanya sisi. kenaik kan. Mm-mm. Kalau ini enggak. Jadi Kalau kayak smirk gitu ya. iya, Oke, jadi satu sisi aja. satu sisi doang. Semuanya pokoknya berlakunya satu sisi. Satu sisi. Oke. Kalau nggak kanan kiri intinya. Ada lagi dokter, kira-kira apa lagi itu kan artinya kan sesuatu yang terlihat dan dirasakan oleh pasien nih kan ya dokter. Iya, betul. Kalau misalkan gejala-gejala yang lain yang mungkin tidak terlihat dan tidak sulit mungkin untuk dideskripsikan sebagai penyakit stroke atau mungkin sama dengan gejala penyakit lainnya gitu, ada nggak sih dokter? Kira-kira? Paling sih kalau yang tergantung gejalanya di mana ya. Oh. Kalau di wajah itu, kalau pernah dengar itu namanya ada penyakit namanya Bell's palsy. Iya. Itu juga sama. Gejalanya. Mirip seperti stroke. Oke. Tapi itu bukan stroke kalau Bell's palsy. Betul. Walaupun itu kan dia- bawaan dari lahir ya dok? Bukan. Ada nggak juga ya? Ada yang bawaan dari lahir tapi ada juga yang enggak. Oh. Biasanya karena apa namanya? Infeksi. Mhm. Biasanya kalau itu lebih karena infeksi kalau yang kayak gitu. Oke. Iya. Mungkin ada di sini catatannya kalau misalnya yang kena Iya. muka dulu misalkan. Muka gitu, dulu wajah misalnya yang dulu gitu kena. ya. Iya. Kemudian kalau yang lainnya mungkin dokter silakan. Kalau yang lainnya mungkin yang seperti misalnya kaki nih, tumpuan kaki, mungkin bisa disamakan seperti mirip-mirip seperti polio Oh. gitu. Tapi kan polio sekarang sudah jarang ya Betul. kenanya betul. juga. Juga polio itu kalau polio dia lumpuhnya itu beda. Biasanya kalau polio itu lumpuhnya kenanya dua-duanya. Betul. Jadi kanan Kalau kiri. ini cuma salah satu. Kalau stroke kan satu doang, satu sisi doang. Kalau nggak kanan kiri. Kemudian juga kalau polio lumpuhnya itu dia jadi pas dia itu lumpuh, tapi pas kita angkat kakinya itu dia itu kayak lemes. Kalau polio. Polio, jadi kayak lumpuh tapi dia kayak gimana ya Udah ngejelasin nggak ya? berdaya deh pokoknya. Iya, kayak nggak kakinya. berdaya gitu. Oke. Kalau stroke kita angkat dia tuh kaku. Oh, bedanya di sini nih Beda berarti ya. beda di situ, Ah. dia kaku. Itu berlaku untuk tangan juga berarti? Oh, kalau polio jarang kena tangan. Enggak, maksudnya yang stroke yang tangan. Oh iya, sama. Sama juga. Sama juga Oke. yang tangan. Itu kalau misalnya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri berlakunya dia justru lebih ke kaku gitu Kaku, ya. lebih kaku dan nggak bisa gerak dia seperti itu. Nggak bisa gerak sama sekali. Iya. Itu pun kalau dicubit gitu ya sakit pasti dok? Atau enggak sih? Kalau pasien stroke rata-rata beberapa juga yang bagian sensoriknya sudah mati juga. Jadi udah nggak bisa gerak, tak teraba juga. Oke, ini kan gejala kalau misalnya saya bilangnya bisa dikatakan gejala yang udah ada dampaknya nih di tubuh kita. Iya. Artinya kan apakah ini kita melewatkan beberapa sinyal kalau kita mau kena stroke gitu atau bagaimana kok tiba-tiba langsung gejala-gejala yang tadi sudah dokter sebutkan itu muncul atau bagaimana kira-kira? Kalau rata-rata kejadian insidensi stroke ya, rata-rata kejadiannya dia memang menyerang secara tiba-tiba. Oh, memang menyerang secara tiba-tiba. Tapi ya sebelum itu juga pasti sudah ada tanda-tandanya. Mungkin kita tidak sadar. Nggak begitu sadar. ya. Contohnya seperti mungkin orang itu sudah punya darah tinggi lama, Oh. tapi nggak rutin berobat. Itu kan sudah jadi tandanya salah satu tuh. Mungkin dia nggak tahu gitu kan. Iya, karena tadi dokter Orangnya. juga udah nyebutin pemicu dari Pemicunya kok stroke ini tuh banyak sekali ternyata, Banyak. entah itu kolesterol, darah tinggi dan darah lain tinggi, sebagainya. gula gitu kan. Nah, itu yang memang ternyata harus dilakukan pengecekan paling tidak sebulan sekali lah. Ya paling nggak segitu. Oke, itu kalau untuk yang penyumbatan ya dokter. ya? Penyumbatan. Kalau yang pecah pembuluh darah, Nah, kalau pecah udara itu gejalanya akan lebih parah lagi. Seperti itu. kayak gimana tuh dok? Jadi kalau yang paling banyak itu kalau pecah udara itu orangnya pasti penurunan kesadaran. Jadi langsung jatuh, Oh, kayak langsung pingsan. tidak sadarkan diri, sadar. maksudnya gitu. Langsung pingsan begitu, kayak berarti? pingsan seperti itu. Ah, Karena ya pada dasarnya seperti ada darah di otak itu kan ibaratnya kayak kita kecelakaan kan hitungannya kan. benar-benar. Tapi kalau kecelakaan kan faktornya dari luar. Misalnya Betul. kita kejedot sesuatu, Iya betul. pendarahan di otak. Tapi ini kan dari dalam. Dan kita nggak ngerti nih. Dan kita nggak tahu gitu kan. Kalau dari luar kan ada penyebabnya, kita tahu nih, oh kecelakaan, segera dibawa ke rumah sakit. Kalau itu kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang jatuh gitu misalnya, jatuh di kamar mandi atau pas apa namanya lagi ngapa-ngapain tiba-tiba jatuh gitu tiba-tiba. Nah, itu waspada tuh. Harus langsung dibawa ke rumah sakit. Harus langsung dibawa ke rumah sakit karena apa namanya? Penanganannya berdasarkan waktu kalau stroke. Semuanya lagi. Semuanya. Kembali lagi. Dua-duanya tuh Dua-duanya berdasarkan waktu. Telat dikit, yang satu bisa jadi udah nggak ada, Satu nggak yang ada, satu satunya lagi bisa cacat. cacat. Iya, karena fungsi otaknya tidak bisa diselamatkan lagi. Karena Gitu. sudah terlambat. Sudah terlambat. Nah kalau misalkan dan terakhir pertanyaan
yang seputar mini stroke tadi dokter. Oke. Itu kalau misalkan itu gejalanya apakah sama juga atau gimana sih? Apakah cuman kayak gimana? Kalau karena tadi kan tersumbat dulu, habis itu normal lagi. Nah itu gimana tuh gejalanya dokter? Mungkin biar sekalian dijelasin. Oke. Gitu, silakan dokter. Jadi kalau mini stroke gejalanya itu sama seperti yang stroke penyumbatan, seperti yang iskemik. Dia sama, tergantung menyumbatnya di mana ya. Kan Iya, dia betul, kan betul. nggak bisa bicaranya, nggak bisa melihatnya, sama nggak bisa bergeraknya kan tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat di otaknya. Betul. Kalau di nanti kan ada pembagiannya tuh ya. Kalau di situ kan dia sama seperti itu gejalanya juga. Tapi bedanya dia balik lagi normal lagi di bawah dalam 24 jam. Di bawah 24 Di bawah jam dia bisa 24 jam. normal lagi? Bisa normal lagi. Oh, saya pikir dengan durasi yang maksudnya normal lagi itu kayak 2-3 hari lagi. Oh, enggak. Gitu. Ternyata malah nggak ada 24 jam dia udah bisa normal. Iya. Pokoknya definisinya gejala seperti stroke iskemik, tapi dia normal kembali di bawah 24 jam onsetnya, waktunya. Kalau TIA itu. Kalau TIA. Stroke mini stroke tadi ya. Mini stroke. Oke, itu gampangannya mini stroke. Mini pemirsa. stroke. Mungkin kayaknya saya pernah dengar sih dok kasus semacam itu. Oh, ya. Gitu loh. Pernah kayak gitu, tapi terus besokannya tuh udah nggak apa-apa memang. Ya, gitu. ya, Apakah besokannya itu nggak mungkin yang dinamakan mini stroke berarti ya? Bisa jadi. Oke, meskipun kemudian harinya udah nggak kenapa-kenapa lagi ya bisa jadi karena memang mini stroke ini nggak diperparah kemudian jadi stroke-nya kan gitu ya dok ya. Betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar stroke, kenali dan waspada gejalanya bersama Dr. Kristo selaku dokter umum dari Puskesmas Demangan. Ternyata pemirsa, tadi gejalanya maksudnya agak sedikit masih siksak-suk nih dokter, karena ternyata gejala-gejala dari stroke ini tuh lumayan ekstrim begitu ya, apalagi kalau misalkan yang kategori stroke-nya itu yang pendarahan tadi ya dok ya. Kalau lewat berapa menit aja bisa jadi udah nggak ada karena telat penanganan, dan ini pastinya harus menjadi perhatian serius dari pemirsa yang ada di rumah, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya tentu saja. Nah, tapi kalau misalkan golongan umur nih dok yang paling beresiko, yang paling rentan terkena stroke, itu sebenarnya golongan umur berapa sih kira-kira? Ya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya, kita balik lagi nih ke tahun 2012-an. Nah, 2010. jauh amat dok. Balik ya. 14 tahun yang lalu. Ya, 14 Oke. tahun lalu. Jadi waktu tahun segitu itu faktor resiko usia terkena stroke itu masih sekitar umur 50-60 tahun. Pralansia kayaknya ya. Iya, Pralansia. sudah orang yang sudah mau lansia sama yang sudah lansia. Jelas itu lebih besar faktor risikonya. Betul. Cuman kalau sekarang yang baru-baru ini nih umur 18 sampai 40 tahun bisa terkena stroke. Hah? Ya. 18 kan 18 kan usia anak sekolah masih produktif dong dok. Iya, Itu bisa. karena Dokter, maksudnya ada pernah menemukan kasus seperti itu? kalau saya sendiri belum. Tapi Cuma- pernah maksudnya teman-teman yang lain, mungkin teman-teman dokter yang lain, atau mungkin pernah nonton beritanya? Kalau nonton berita, lihat informasi dari jurnal sama berita di medsos itu sudah pernah ada yang kena. Di Indonesia? Di Indonesia sudah ada yang kena. Itu masih muda banget loh dok. Sangat muda. Itu maksudnya, oke, silahkan lanjutkan dulu dokter. 18 sampai 40 tahun, kemudian Ya. gimana dokter? Itu karena gaya hidup semakin lambat laun ya, itu semakin parah maksudnya gitu. Maksudnya makanan-makanan kan semakin tidak sehat. Bener Kalau sih. bisa lihat dari sisi ini ya makanan ya. Terus orang-orang itu pasti sekarang itu semakin lebih mager. Iya sih, Lebih banyak- apalagi kemarin habis COVID juga kan kita Iya, dok, betul, ya, di seperti rumah aja. Ya, Kayaknya itu juga jadi pengaruh kan? pengaruh seperti itu. Oke, mager ini artinya kan kurang aktivitas. Kurang gitu. aktivitas betul, Itu juga pengaruh ternyata. pengaruh Oke. kurangnya aktivitas. Berarti kalau sebentar, untuk usia 18-40 itu perkiraan dari tahun berapa tuh munculnya dokter kira-kira? Kalau 2010-an kan kemarin masih 50-60 tahun nih. Ya. Nah kalau usia-usia segitu dimulai dari 2020 ke atas kah? Ya, atau- 2020 ke atas lah, seperti kira-kira ya seperti itu. 2020 ke atas. Berarti benar-benar zaman COVID kali ya? Iya, Dan pengaruh, dan tapi kan kalau faktor makanan kan nggak cuma berlaku di tahun-tahun itu aja sih pastinya Iya, dok ya. betul. Di tahun-tahun sebelumnya kan Iya, sudah terakumulasi dulu nih, Iya. betul kan? mm, Oke, dan faktor yang paling mendominasi adalah karena pola hidup. pola hidup,
dan juga makanan berarti, pola Betul, makan. pola makan. Makanan sepengaruh itu ya dok? Ya, karena pola makan yang buruk pasti akan membuat resiko darah tinggi, penyakit gula dan kolesterol meningkat. Dan itu Otomatis. adalah salah satu Dan secara tidak langsung itu adalah faktor utama pemicunya. betul sekali, stroke. itu dia. Oke. Tapi kalau dokter sendiri ini mungkin saya tanya di out of the topic dulu kali ya. Oke. Dokter melihat kasus seperti ini, maksudnya usianya kok makin naik nih 18 sampai 40, bisa jadi kan di kemudian hari nanti usianya tambah lebih muda lagi nih, bisa jadi. Maksudnya kita nggak tahu itu Nah, itu. bisa jadi kan karena Iya. mungkin faktor hidup, pola hidup dan juga pola makannya yang semakin buruk misalkan. Kira-kira kalau dokter melihat ini sendiri gimana sih dok? Miriskah atau gimana gitu kira-kira? Ya sebenarnya cukup miris ya, tapi ini pun juga sebagai hitungannya waspada lah Iya untuk sih. kita yang tidak terkena stroke sampai detik ini. Ya artinya kita harus lebih banyak mengubah pola hidup, jadi pola hidup yang lebih sehat lagi. Bener Gitu maksudnya. sih, artinya jadi pengingat juga untuk Pengingat kita. seperti itu. Oke, karena mungkin gini loh pemirsa, 18 itu masih sekolah, masih SMA kan dok. Iya. 40 tahun itu pun, 18 sampai 40 tahun itu kan usia-usia produktif. Orang pengen mengejar karir, orang pengen kuliah, orang pengen meraih cita-cita dan lain sebagainya. Tapi terus kena stroke kan jadi kasihan kan gitu. Dan ternyata faktor-faktor yang bisa mendukung terjadinya hal semacam itu adalah karena pola hidup dan juga pola makan. Tapi berarti nggak ada keturunan kan ya dok kalau kayak gini? Maksudnya nggak ada faktor genetik kan? Orang tuanya stroke, kamu bisa stroke kan nggak mungkin ya dok ya? Nggak ada kan kayak gitu? Stroke juga bisa berpotensi dari genetik juga. Iya? Iya. Oke. Hmm. Tadi belum sempat dibahas soalnya kan Iya, ya? benar, belum Ternyata sempat dibahas. bisa dari faktor genetik juga. Bisa. Itu apakah sering ditemukan kasus seperti itu atau enggak dokter? Lebih banyak kasus ke arah yang gaya hidup. Gaya hidup ya, bukan Iba- karena genetik berarti ya? Ibaratnya walaupun kita punya genetik stroke, misalnya dari ayah ibu kita punya stroke, kita tidak pasti kena stroke. Kalau Selama- kita bisa memaintain gaya hidup sama aktivitas fisik dengan baik. Oh. Maksudnya gitu. Tapi juga artinya kan jadi tetap harus lebih waspada lagi dong. Betul. Iya kan? Oke, orang tua mungkin ada yang stroke dan kita harus punya mindset yang Mindset. berbeda nih. Betul. Pola hidup, pola makannya jauh lebih baik lagi. Nah, Oke, saya baru tahu tuh dok. baru tahu ya. Baru tahu karena mungkin jarang disebutkan kan ya. Iya. Lebih sering yang karena faktor pola hidup. Iya. Nah, artinya kan faktor pola hidup itu bisa menjadi faktor resiko utama orang kena stroke ya berarti dok ya? Benar. Di luar dari penyakit kolesterol dan lain sebagainya itu tadi. Iya. Ada mungkin faktor resiko utama lainnya kok pasien ini bisa sampai kena stroke itu apa kira-kira dok? Faktor resiko lainnya juga sebenarnya berhubungan dengan pola hidup ya. Yang paling dekat itu adalah obesitas Oke. sama aktivitas fisik. sehari-hari. Aktivitas fisik yang gimana itu kira-kira dok? Ya, jadi kalau untuk aktivitas fisik itu yang disarankan itu untuk sekarang untuk mencegah gula, hipertensi gitu-gitu semuanya itu disarankan itu sehari itu olahraga selama 30 menit. Sehari 30 menit. 30 menit Setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Jadi masuk olahraga itu bukan jalan kaki dari sini ke Indomaret ya. Bukan gitu ya. Habis itu misalnya jajan. Habis itu Pulangnya jajan. bawa jajan lagi. Bukan gitu ya. Itu namanya aktivitas fisik. Kalau itu Oke, bukan beda. yang olahraga. Itu bukan olahraga. Oke. Kalau olahraga itu kita kardio lah. Bisa kalau mau lari bisa goes atau sepedaan bisa. Jalan kaki gitu. juga boleh ya? Jalan kaki kalau mau jalan mesti banyak tapi Oh, mungkin Gitu. durasinya nggak cuma 30 menit nih. durasinya nggak cuma 30 menit dan juga jalannya itu kalau bisa jalan cepat lah hitungannya. Bukan jalan santai. Bukan jalan santai gitu. Berarti jalan sehat malah. Iya, kalau jalan santai mah jadi aktivitas fisik dong, sehari-hari berarti bukan kan. olahraga jadi. Bukan olahraga jadinya. Oh. Gitu. Itu jadi faktor resiko utama terjadinya stroke itu kalau misalnya kita mengabaikan hal-hal penting kayak gini tadi, Betul. mengatur pola hidup, pola makan dan termasuk obesitas itu juga ya dok ya. Obesitas juga sama. Dan beberapa penyakit yang sudah sempat dokter mention di awal segmen tadi. Nah, terus gini dok, saya tuh sempat dengar ada mitos nih ya dok. Ya, ini jangan tersinggung pemirsa ya. Jadi emang bener dok kalau orang dengan tekanan darah tinggi itu beresiko terkena stroke? Maksudnya kayaknya apakah resikonya yang paling tinggi daripada penyakit-penyakit lainnya atau bagaimana dokter? Oke. Jadi kalau
orang yang punya tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi ya, memang dia faktor resikonya meningkat di penyakit stroke ini. Oke. Tapi nggak semua orang yang darah tinggi pasti terkena stroke, nggak pasti. Nggak pasti. Kalau misalnya dia bisa mengatur tekanan darahnya secara baik dengan cara dia gaya hidupnya bagus, minum obat teratur, rutin cek tekanan darahnya, maka dia bisa terhindar dari stroke. Bisa terhindari dari stroke. Betul. Tapi kalau udah tahu tekanan darahnya tinggi, pola hidup dan pola makannya makin berantakan, Betul. bisa jadi tuh semakin memicu terjadinya stroke. Betul. Intinya kembali lagi ke pola hidup dan pola makan pemirsa. Ya pola hidup deh pokoknya, udah di situ aja nanti pasti menjadi, kalau misalnya itu udah diatur aja, pasti jatuhnya juga baik. Betul Kalau sekali. misalnya nggak diatur ya begitulah pokoknya. Bener kan ya dok? Maksudnya Betul. setelah ngobrol-ngobrol sama dokter ternyata yang paling utama adalah Pola hidup. pola hidupnya. Kalau misalkan kita bisa menjaga diri dengan baik, insya Allah yang namanya stroke di usia belia 18 tahun, di usia-usia produktif itu bisa dihindari. Apalagi memang ini mungkin terakhir sebelum saya tutup segmen ya dokter ya. Karena kan kita tahu ya dok, perkembangan zaman sekarang itu kuliner itu kan makin macem-macem kan ya. Benar, Dan semakin aneh-aneh juga. nah makin aneh-aneh kan dok, dan kayaknya juga makin banyak aja tuh perbumbuan atau mungkin pengawet yang digunakan. Iya. Dan ke masyarakat sekarang tuh juga FOMO kan dok, ada yang baru cobain, ada yang baru cobain, kalau enak diterusin. Padahal kalau enak kan belum tentu sehat. Itu catatannya. Yang enak belum tentu sehat. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih membahas seputar stroke, kenali dan waspada gejalanya bersama Dr. Christo selaku dokter umum dari Puskesmas Demangan. Yang mana kali ini hadir untuk mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Baik, dokter, kayak mau nagih apa gitu ya. Dokter, nah ini mungkin jadi apa ya namanya, catatan dulu deh untuk pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira ada nggak sih tips untuk penanganan awal stroke? Gimana ya dok? Bukannya harus langsung juga ke dokter ya? Nah itu gimana tuh dokter? Kira-kira gimana? Ini kena stroke di mana dulu nih pertama kali? Anggaplah di rumah. Di rumah. Oke. Itu gimana tuh dok? Kalau di rumah, penanganan yang paling benar itu sebenarnya langsung dibawa ke rumah sakit. Secepatnya. Langsung dibawa ke rumah sakit secepatnya? Secepatnya. Nggak boleh nunggu nanti lagi? Nggak boleh nunggu nanti lagi. Oke. Biasanya kan suka beredar apa tuh namanya mitos. Kalau ada gejala stroke kayak yang tadi tuh kelemahan sisi gitu kan. Ada yang gangguan bicara. Benar-benar. Terus juga orang misalnya itu gejala lebih ke arah masuk angin gitu kan. Jadi kadang-kadang suka dikerok. Gitu. Kalau enggak diminumin teh manis. Air hangat kalau nggak gitu kan. Ya gitu. Justru itu yang berbahaya ya. Terutama yang diminumin itu. Yang diminumin itu malah nggak boleh? Kalau yang dikerok, sebenarnya dikerok itu nggak berbahaya. Nggak merusak apapun lah. Nggak merusak gitu apapun ya. hitungannya. Tapi kan itu mengulur waktu. Iya benar. Hitungannya. Kerokan sih, baru dibawa ke rumah sakit. Kerokan dulu ya. kan, udah banyak waktu kebuang tuh kan. Kalau yang minum ini fatal, berbahaya. Karena kalau orang stroke, kan kita nggak tahu kelemahannya itu sampai mana kan. Benar. Iya. Jadi pencernaannya itu ibaratnya dia belum tidak berfungsi dengan maksimal baik begitu gitu. ya. Kalau kita minum itu kan artinya kan yang bekerja itu kan proses pencernaan. Betul. Kita gitu. juga menelan sesuatu gitu kan. Kalau sampai nanti pas ada gangguan di pencernaannya itu, kemudian dipaksakan untuk minum, maka berpotensi terjadinya tersendak. Gitu. Kalau tersendak itu lebih cepat bertemu dengan yang maha kuasa. Dokter, ya Allah. Bener dong? Iya bener sih dok. Daripada dibawa ke rumah sakit. Iya bener sih, maksudnya ternyata gini, oke, berarti mindset dari pemirsa ada di rumah atau masyarakat yang ada di sekitar kita tuh juga harus diubah. Kalau memang sudah ada gejala seperti tadi yang dokter sebutkan gitu ya, ada kelemahan tubuh begitu tadi ya dokter ya, ada apa tadi lupa dokter, apa nih dokter sebutin dokter? Ada kebutaan mendadak, ada terus kelemahan bicara, dan apa namanya gangguan wajah itu tadi apa yang sudah disebutkan oleh dokter. Kalau memang udah muncul gejala seperti itu langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, nggak usah nunggu besok itu mau tengah malam aja, udah pokoknya langsung dibawa ya dok. Betul. Ya. Karena seperti tadi yang dokter juga udah sampaikan, telat berapa jam aja itu bisa menambah fatalitas dari kecacatannya.
Betul. Gitu ya dok Iya. ya. Karena tadi seperti yang dokter bilang juga, udah nggak usah dikasih minum. Minum apapun nggak boleh, makan usah. juga nggak boleh ya pemirsa. Makan apalagi. Nah, pokoknya langsung dibawa ke rumah sakit aja itu Iya. kuncinya. Dari serangan stroke itu Mm-mm. sampai waktunya itu pokoknya hanya 3 sampai 4,5 jam. 3 sampai 4,5 jam. 4,5 Itu jam. untuk, tadi kan stroke-nya juga dibagi nih dok. Itu untuk yang Iya. stroke yang mana tuh? Itu untuk yang penyumbatan. Yang penyumbatan iskemik. aja, iskemik. Mm. Oke, kalau yang pendarahan, Kalau yang pendarahan itu hitungan menit sampai jam saja. menit sampai 1 jam mungkin Iya, ya. 1 jam lah paling. Itu pun yang sejam itu udah yang paling parah lah itu hitungannya itu. Oke, nah Gitu. berarti artinya kan gini, kalau misalkan ada anggota keluarga yang memang punya riwayat kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi dan lain-lainnya mungkin tinggi begitu ya, itu yang dan tiba-tiba pingsan mendadak, nah ini berarti harus diwaspadai nih. Betul. Bisa jadi stroke kan gitu ya Bisa dok? jadi Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke rumah sakit kayak gitu. ke rumah sakit, ke IGD. Oke, nah selanjutnya adalah dokter. Oke. Kalau misalkan dampak jangka panjangnya stroke itu sendiri, apakah kayak kalau gejala umumnya tadi seperti kelemahan tubuh, kemudian kesulitan berbicara, rabun dan lain sebagainya, itu apakah akan berlangsung lama atau hanya semasa dia belum ditangani oleh dokter aja atau bagaimana kira-kira? Oke. Jadi semuanya itu adalah tergantung waktu ya dari penanganan tadi ya. Betul. Kita ambil contoh misalnya ya. Kalau misalnya ada orang yang terkena stroke penyumbatan atau iskemik tadi, kemudian dia cepat dilarikan ke rumah sakit. Misalnya tadi di bawah 3 jam tadi lah, dia sudah ada penanganan di rumah sakit IGD, kemudian sudah dikonsultasi ke dokter saraf juga, Iya. sudah dirawat, maka kemungkinan fungsi otaknya itu bisa kembali lagi, Kembali. normal ke awal lagi, seperti Oke. itu. Tapi masih tetap beresiko di kemudian hari. Masih tetap beresiko kena lagi di kemudian hari, Oke. seperti itu. Beda cerita lagi kalau misalnya penanganannya sudah telat nih. Misalnya sudah di atas 3 jam, misalnya udah 10 jam nih misalnya nih. 10 jam baru dibawa ke IGD. Misalnya ambil contoh orang yang sudah kerik tadi. Oke. Ya kan, misalnya kan udah lama tuh kan. Kalau enggak, mungkin juga ada orang yang rumahnya memang jauh Dari dari rumah fasilitas sakit, kesehatan fasilitas kesehatan. gitu Nah, ya. kalau yang seperti itu kita ya mau bagaimana lagi gitu kan maksudnya gitu kan. Betul. Ada fasilitas terdekat. Kemudian orang-orang seperti itu yang terjadi adalah kalau darah itu sudah tidak mendapat otak, sudah tidak mendapat otak sudah tidak mendapat darah sedemikian lama, maka yang terjadi adalah kerusakan jaringan otak seperti itu. Maka gejalanya itu bisa berlangsung permanen. Gejala-gejala yang dialami tadi. Gejala-gejala tadi, gitu ya. tergantung gejalanya. Ada kelemahan tubuh lah, kebas, gejala gangguan bicara, gangguan penglihatan, seperti itu. Dan kayaknya seringnya nemu yang itu sih dok. Maksudnya kayak udah telat penanganan dan akhirnya jadi permanen ya gejalanya itu tadi. Ya, tapi Makanya saya di sekitar saya sering nemuin kayak gitu. tapi nggak banyak, ada juga sih banyak orang yang sudah mengerti maksudnya gitu, langsung dibawa ke rumah sakit ada juga. Ada juga. Yang balik lagi fungsi normal juga banyak, nggak sedikit juga. Nggak sedikit juga. Nggak sedikit Ya artinya juga. tidak menutup harapan. Betul. Untuk pemirsa mungkin dengan sakit-sakit yang tadi sudah dijelaskan sebagai salah satu faktor resiko utama orang terkena stroke ya dok ya. Betul. Tetap bisa selama memiliki kesadaran dan juga yang pastinya ada niat untuk merubah pola hidup itu tadi terutama. Nah kalau jangka panjangnya efeknya seperti itu. Nah tapi gini dok, ini mungkin di luar dari list pertanyaan saya juga. Saya tuh sempat nemu ada orang yang mungkin sakit stroke gitu ya. Tapi ada juga tuh di bagian badannya itu kayak tangan begitu, itu kayak bengkak gitu loh dok. Bengkak. Kayak bengkak gitu. Jadi kayak tangannya sebelah sini tuh bengkak. Itu apakah faktor karena stroke-nya? Apakah bisa menyebabkan bengkak juga? Atau justru itu karena penyakit lain yang mungkin diderita oleh pasien? Kalau bengkak di tangan itu kan banyak penyebabnya. Saya sendiri kan nggak melihat pasiennya seperti Betul, apa, betul. kayak gitu kan. Jadi kalau kita duga-duga itu penyakit lain itu mungkin bisa Oke. itu. Kemudian juga efek samping dari obat juga bisa bengkak seperti itu. Kemudian juga mungkin juga itu adalah salah satu komplikasi dari stroke seperti itu. Karena ada banyak faktor berarti banyak ya faktor kok bisa sampai komplikasinya. bengkak seperti itu. Betul. Tapi kalau dari stroke-nya sendiri tidak menyebabkan tubuh bengkak, area tubuh mana bengkak itu tidak ada ya dok? Secara langsung tidak. Tidak ada. Mungkin secara tidak langsung ya kemungkinan seperti itu. Oh, karena Jadi, mungkin udah ada Udah campur tangan yang faktor lain seperti itu. secara langsung tidak ada tapi. Iya. Oke dokter. Nah, kalau misalkan
Tapi kan ada juga nih dok, misalkan ada orang yang stroke gitu kan, kemudian melakukan kayak rehabilitasi semacam itu. Sebenarnya sepenting apa sih pasien stroke itu melakukan rehabilitasi? Apakah harus mereka melakukan rehabilitasi atau tidak? Kira-kira? Oh iya. Jadi kalau kita mau jawab pertanyaan itu, yang pertama kita mesti mengerti arti dari rehabilitasi dulu. Betul. Kalau rehabilitasi itu artinya kita itu ibaratnya bukan fokus menyembuhkan lagi tubuh. Kita fokusnya itu adalah melatih fungsi-fungsi tubuh yang masih tersisa, supaya bisa maksimal gitu, Betul. lebih efisien. Jadi orang yang direhabilitasi pasti sebelumnya sudah kena sakit dulu. Betul. Begitu pasti kan? Dalam kondisi stroke ini berarti sudah pernah terkena serangan stroke. Betul. Gitu kan? Mungkin dia kena serangan stroke, kemudian dia sudah ada kelemahan di bagian anggota tubuh, kalau nggak kakinya, kalau nggak tangannya. Nah, dengan rehabilitasi ini, biasanya kalau itu rehabilitasi fisik berarti ya, nah nanti akan dibantu oleh dokter spesialis KFR. Kalau nggak juga ada fisioterapi. Itu untuk membantu menggerakkan tangannya itu, supaya fungsinya itu tidak terjadi kelemahan atau pengecilan otot. Jadi kalau misalnya orang stroke yang tangannya itu tadi itu kaku doang, nggak pernah digerakin, nanti di kedepannya itu kalau dia cuman baring doang di tempat tidur doang, nanti lama-kelamaan tangannya itu bisa mengecil karena otot tangannya itu tidak bergerak. Gitu. Karena kan kayaknya sering nemu juga sih dok, orang-orang dengan seperti itu ternyata karena tidak sering digerakkan. Seperti itu. Kalaupun dia nggak bisa bergerak, bagaimana caranya? Caranya adalah pakai bantuan fisioterapi tadi. Jadi orang lain yang menggerakkan. Yang penting tangan itu bergerak pokoknya intinya. Betul. Gitu secara simpelnya. Untuk menghindari si otot ini semakin mengecil dan mengakibatkan tampilan tangan ini semakin kecil. Semakin kecil juga. Itu pun berlaku untuk kaki dan sebagainya. Sama saja. Itu rehabilitasi untuk area muka, lidah dan sebagainya pun juga ada juga. Kan rehabilitasi ada rehabilitasi fisik, ada rehabilitasi bicara juga. Macam-macam. Ya. Pokoknya tergantung dari kebutuhan si pasiennya itu sendiri. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi kalau gitu dokter, masih ada satu segmen ya. Tapi pertanyaan saya masih banyak nih pemirsa. Oke, nanti akan diringkas di segmen terakhir. Jadi untuk pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar stroke, kenali dan waspada gejalanya bersama Dr. Audrey Christoforus selaku dokter umum Puskesmas Demangan, yang mana mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Karena sudah di segmen terakhir pemirsa nih, pastinya masih ada saja informasi penting yang ingin disampaikan oleh Dr. Christo kepada pemirsa yang ada di rumah. Termasuk salah satunya pertanyaan saya adalah tentang apakah stroke itu bisa menyebabkan komplikasi, dokter? Gimana dok? Silahkan. Jadi komplikasi stroke yang paling banyak yang saya tahu itu namanya adalah dekubitus. Dekubitus. Itu gimana itu dok maksudnya? Jadi kan stroke itu kan kalau orang kena stroke biasanya kan yang paling sering itu kan tiduran di kasur kan? Betul, kayaknya banyak menghabiskan waktu untuk tidur di kasur. Ya. Nah, saat tidur itu kan bagian tubuh bawah itu kan ketekan terus. Betul, tidak bergerak sama kasur. Jadi dia nggak bergerak kan hitungannya kan. Nah, saat dia tertekan itu banyak bagian otot dan kulit di bagian bawah itu ibaratnya dia terkena himpitan kan. Betul. Sama masa tubuh sendiri kan. Menyebabkan kurangnya suplai darah juga ke daerah situ. Menyebabkan juga namanya infeksi nanti jadinya. Jadi ntar seperti borok-borok bentuknya di bagian belakang. Jadi kayak luka-luka. Kayak luka-luka gitu, tapi lukanya nggak ada sebabnya gitu. Karena mungkin terlalu lama tiduran. Betul. Oh iya. Oh itu menjadi salah satu komplikasi dari yang disebabkan oleh stroke. Berarti penyakit luar nih dok. Iya. Kalau penyakit dalamnya nggak ada lagi nih. Ada bisa jadi nggak sih orang yang tadinya mungkin nggak cuman sakit penyebab stroke-nya nih misalkan karena darah tinggi begitu ya. Terus tiba-tiba setelah stroke terkena stroke dan positif stroke misalkan, jadi kolesterol, jadi apa kayak gitu, nggak mungkin seperti itu. Ya selama dijaga makan lagi kembali lagi ke sana lagi. Bisa jadi tidak, tapi yang paling memungkinkan adalah munculnya apa tadi? Dekubitus. Yaitu di bagian bawah badan gitu ya. Karena pasien-pasien yang mungkin sering
tidur. Itu kalau sudah stroke yang parah hitungannya, kan nggak bisa bangun sama sekali kan. Betul. Iya. Istilahnya mau bangun aja harus dibantu mungkin gitu ya dok ya. Benar. Nah itu mungkin ada saran nggak sih dok kira-kira dengan pasien yang kondisi seperti itu? Mungkin ini pemirsa yang ada di rumah ada nih yang seperti itu gitu Oke, kan. iya. Kira-kira untuk yang belum mengalami dekubitus nih, Oke. yang belum sampai luka-luka, kira-kira harus bagaimana meskipun dalam kondisi tidur begitu? Iya. Kira-kira seperti apa silahkan. Ya semoga di rumah nggak ada yang kena itu ya. Iya, penyakit semoga ini saja ya. tidak ada nih. Iya. Jika ada misalkan Jika coba. ada ya. Heeh. Jadi yang paling simpel itu dan paling murah itu adalah pindah posisi tidurnya. Oh, mungkin sering Jadi dipindah-pindah dipindahin. gitu ya. Jadi kadang kan telentang. Kemudian kadang juga dimiring ke kiri. Kemudian itu dimiring ke kanan seperti itu. Kayak gitu. Jadi setiap beberapa jam atau menit sekali dipindahkan juga. Itu cara simpelnya. Kalau di Iya. luar negeri ada cara yang lebih mahal lagi. Gimana? Jadi ada namanya di luar negeri itu namanya kasur anti dekubitus. Ada gitu dokter? Ada. Itu sampai dia bergerak sendiri begitu? Jadi yang bergerak itu bukan orangnya, kasurnya? kasur yang bergerak. Jadi kasurnya itu ada apa namanya, kayak semacam apa namanya undak-undakan gitu. Nah dia Oke. setiap beberapa jam sekali dia berganti Oh gitu. undakannya itu. Jadi Itu sesuai- tekanannya berganti juga gitu loh. Makanya di tubuhnya nggak sampai kena dekubitus. Betul. Gitu. Dan dekubitus Seperti itu ternyata istilah medis berarti ya dok ya? Iya istilah medis betul. Itu kalau di luar negeri karena teknologinya mungkin sudah canggih dan harganya mungkin jauh lebih Betul. tercapai begitu ya. Kalau di Iya. sini kalau misalnya dibawa ke Indonesia ya pasti mahal dong dok. Misalkan ada kasur yang serupa seperti itu, tapi masih bisa dimanfaatkan dengan cara mungkin dipindah-pindah tidurnya, Iya. posisi tidurnya. Mungkin ada keluar, pasti ada yang nungguin dong, nggak mungkin ditinggalkan Iya, ya dok nggak ya. boleh ditinggal emang kalau. Nah kalau misalkan ada yang sudah sampai kena dekubitus nih, apalagi seperti tadi yang dokter sampaikan ada yang sampai luka-luka, Luka-luka, itu iya. harus diapain dokter? Luka-lukanya apakah harus diresapkan salep atau bagaimana kayak gitu? Nah kalau seperti itu ya harus segera dibawa dikonsultasikan ke dokter kulit ya. Kalau seperti itu ya, karena kan itu sudah masalah dengan bidang yang berbeda. Betul. Kalau stroke kan lebih ke arah syaraf, Betul. masalah problem kesehatan di syaraf. Dan kalau dekubitus itu sudah masuk ke kulit, kalau nggak penyakit dalam gitu masuknya. Nah, itu mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke Betul. dokter yang terkait. Terkait, begitu ya. betul. Oke, dan pertanyaan terakhir dokter, sebelum kita tutup program kita pagi hari ini, ada nggak sih kira-kira saran atau mungkin hal-hal yang istilahnya akan membantu pemirsa dari rumah supaya bisa mencegah stroke ini menimpa mereka, begitu kira-kira Oke. seperti apa, silahkan. Jadi yang pertama itu kembali lagi semua ke gaya hidup. Yang kan kita lihat dulu nih pertama kali, dari faktor yang paling sering menyebabkan stroke itu kan adalah hipertensi atau darah tinggi kan. Nah darah tinggi ini disebabkan oleh apa nih? Yang paling sering itu sekarang adalah disebabkan oleh garam. Garam. Betul. Kalau garam itu adalah micin. Jadi statement membuat apa namanya bilang katanya micin itu membuat bodoh, Ternyata itu sebenarnya adalah mitos. karena ternyata bikin hipertensi. Yang benar itu adalah micin membuat hipertensi. Oke. Karena kandungan itu sama seperti garam, natrium Betul. gitu. Makanya kita harus membatasi konsumsi micin dan garam seperti itu. Itu yang pertama. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah penyakit gula atau diabetes. Sekarang kan apa namanya juga lagi apa namanya trending tuh. Lagi naik-naik itu penyakit gula itu kan, diabetes itu kan. Iya. Itu karena apa namanya? Kurangnya edukasi dan apa namanya? Pemilihan minuman untuk anak-anak sejak Iya dini. bener, minuman kemasan Iya. yang Biasanya minuman-minuman murah. kemasan tuh, biasanya tuh. Betul. Jadi sebaiknya itu dihindari, kalau nggak bisa dihindari dikurangin lah paling nggak. Minimal, betul. Seperti itu. Ada lagi dokter? Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah kolesterol ya. Kolesterol itu juga dari pola makan juga mungkin bisa dikurang-kurangi yang seperti gorengan, jeroan, santan-santan, minyak-minyak seperti itu. Yang suka makan jeroan tuh, Betul. tuh harus hati-hati. Jeroan tuh enak, tapi endingnya yang nggak enak. Endingnya begitu Nah. betul. Oke, dokter, mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita pada pagi hari ini ya, terkait stroke, kenali dan waspada gejalanya, apalagi kira-kira yang mungkin tadi belum sempat dokter sampaikan, mungkin bisa disampaikan di segmen terakhir ini, silahkan. Intinya stroke ini dia bisa apa namanya menyerang secara tiba-tiba. Penanganannya itu adalah berpacu dengan waktu. Jadi jika ada gejala-gejala disebut tadi itu seperti kelemahan anggota badan, gangguan bicara, gangguan penglihatan, dan juga ada gejala lainnya, bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit. Lebih bagus di rumah sakit yang mempunyai ruang operasi. Seperti itu.
Sudah cukup dokter? Cukup. Oke, terima kasih banyak Dokter Christo untuk informasinya. Ternyata seru sekali pembahasan kita seputar stroke ya. Semoga dengan informasi ataupun apapun yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Christo bisa menjadi bahan aware dari pemirsa yang ada di rumah dan juga bahan untuk mencegah tentu saja tadi, dan ada beberapa penanganan yang mungkin bisa dilakukan seperti tadi yang dokter sampaikan. Dan ya seperti itulah pokoknya. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Puskesmas Dembangan dokter ya, dan tentu saja terima kasih kepada Dokter Christo untuk waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir kemari untuk bisa sharing kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Christo serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.